Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para habaib, para kiai yang saya hormati, yang saya taati, pejabat pemerintah yang hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI yang saya hormati, khususnya Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Ketua DPR, segenap keluarga, panitia yang saya hormati, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir ada di majelis ini berziarah kepada seorang pilihan Allah, Mbah Selaga, dalam rangka ta'arrud linafahatillah lirahmatillah, berharap rahmat Allah. Kita ini hidup gak bisa Pak tanpa rahmat Allah. Anda yang merasa gagah, kuat, ada tumor sedikit di otak, Anda nggak kuat apa-apa. Anda yang merasa pangkatnya tinggi, jantung Anda dilemahkan oleh Allah, Anda ngos-ngosan, nggak bisa apa-apa. Karena itu hidup ini butuh rahmat Allah. Rahmat Allah itu dalam ibadah dan mendekat kepada orang-orang yang soleh di majlis-majlis yang baik. Ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Kedua, kalau kita melihat sejarah Mbah Selagah ini, yang diceritakan itu adalah jihadnya. Bagaimana mendapatkan derajat karena membela agama Allah. Orang itu dapat derajat dari Allah itu bukan karena main sekak, main kartu, orkesan, karena ada ijtihad, karena ada tashmir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau yang dihadapi oleh Mbah Selaga itu adalah Belanda, harus berperang antara hidup dan mati. Sekarang pun kita ini juga berperang melawan kebodohan, berperang melawan narkoba, berperang melawan miras, perzinaan. Apakah kita menjadi orang yang pengkhianat, meninggalkan perjuangan itu semuanya ya ikhwani? Saudara, banyak kok orang-orang mengaku berjuang itu. Banyak orang yang mengaku-ngaku jadi dai. Banyak orang-orang yang ngaku jadi alim, tapi sesungguhnya bukti yang harus direalisasikan nggak bisa. Kulluhum yadda'i waslan bilaila wal laila la tuqirru bidzaka. Semua ngaku menjadi pecinta Laila. Itu dalam syair biasanya dipakai. Tapi justru yang dicintai nggak mengakui. Ayolah, ini pompong komplit ini semuanya. Duduklah ulama dengan umarok nih, dengan polisinya, dengan TNI-nya. Kapan Pasuruan bebas narkoba? Kapan Pasuruan bebas miras?
Kapan Pasuruan bebas perzinaan? Kapan Pasuruan ini penduduknya akhlaknya baik? Jangan payungnya aja mirip Madinah, orangnya akhlaknya seperti orang barat. Duduk katanya idza salahal balad kulluh, kalau baik semuanya penduduk, kalau jelek jelek. Tahukah Anda ketika masyarakat Pasuruan tambah narkobanya Pak, berarti gagal pemerintahan dan ulamanya. Kalau miras semakin gagal. Kenapa? Anda tidak bekerja sama berarti. Kita mimpi Pasuruan ini adalah daerah yang aman Pak. Sing diumek-umek kono tok mulai biyen. Sing diumek maulid, manakib, eker-ekeran terus. Kapan kita duduk bersama? Emang nggak ada di Pasuruan ini perjudian? Udah nggak ada lagi di Pasuruan ini miras. Ini yang aku hebul wato minal iman ini. Ayo kita jaga nih Pasuruan dengan itu semuanya. Jangan-jangan nanti mabuk seperti mereka. Yang cinta negeri ini jaga. Jangan-jangan nanti judi seperti mereka. Tuh lihat banyak yang nggak puasa. Tuh lihat banyak yang nggak sholat. Perjuangan kita adalah untuk itu. Ayo kita bekerja sama untuk menjadikan Pasuruan adalah negeri kota yang bertakwa kepada Allah, sehingga berkah semuanya Pak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Udahlah, kita kita lihat yang mujma' alaih aja, yang udah disepakati ulama yang haram. Ayo jangan terjadi di Pasuruan. Nggak usah eker-ekeran. Kapan itu semuanya bisa diberantas ada di negeri ini? Kemudian ya ikhwani, orang seperti Mbah Salhaga ini adalah orang yang hatinya penuh tawakal kepada Allah, dan orang yang dicari adalah keselamatan. Tahukah Anda apa yang bahaya itu? Bahaya itu apa sih? Bahaya itu saudara adalah melakukan yang haram. Karena itu Anda jangan tertarik sedikit pun walaupun besar nominalnya dengan yang haram. Jangan tertarik pun jabatan walaupun itu adalah nomor 1 di dunia akhirat. Di bulan, di matahari, tapi kalau itu dengan cara yang haram. Padahal Anda ketika taat kepada Allah, meninggalkan yang haram, Allah akan ganti yang lebih mulia. Allah ganti dengan yang halal. Man taraka baban minal haram awadahullah lahu baban minal halal. Saudara, ada satu cerita. Ada satu maling, preman nih maling. Dia tadi itu udah kelaparan. Anda harus nyuri nih. Yang diincar masjid. Yang diincar masjid. Sampai ada di masjid, dia ikut hadir sholat di situ, sholat isya. Dia punya niat apa? Anak pura-pura etikaf, nanti pilih sejadah yang bagus, tak curi, tak jual buat makan. Udah, sampai akhirnya masjid ditutup, tinggal dia. Baru dia puter cari.
dapat beberapa sejadah yang bagus. Tapi saat itu dia mikir, ya Allah, ini masjid bahaya nih. Kualat saya ini. Jangan-jangan akan dapat bahala gara-gara ini. Enggak, sudah. Jangan masjid. Naik ke atas, lihat rumah tetangga masjid. Yang penting saya bisa makan nih. Lihat rumah tetangga masjid. Masuk. Kelihatan ada putri dan istri yang punya rumah itu. Nggak nafsu, perut lapar, makan. Masuk ke dapur, beneran ada makanan di situ yang lezat. Mau disantap, ya Allah, ini masih tetangga masjid. Saya nggak boleh. Tetangga masjid ini sholatnya di masjid, dengar adzan setiap saatnya. Waduh, kualat nanti saya dengan tetangga masjid. Ditinggal sampai akhirnya masuk fajar atau tarhim lah. Dibuka itu masjid, masuk lagi ke masjid. Udah pura-pura, ya wudhu seperti yang lainnya, ya sholat seperti yang lainnya, cuma perut tetap lapar. Cuma dia meninggalkan itu karena takut, karena menghargai masjid dan orang sekitar masjid, menghargai orang-orang yang soleh. Sampai sak wirid-wiridnya ikut pura-pura dah. Muallimnya di situ, syekhnya di situ, dicari sama satu orang. Kebetulan diomongi sebentar, masuk, ada di situ. Siapa yang ada di sini yang belum kawin, kata dia. Siapa di sini ada yang belum kawin? Kamu sudah, saya sudah. Kamu sampai kepada si maling nih. Kamu? Iya, belum, kata dia. Ini ada perempuan punya rumah, punya harta. Dia tadi itu kebetulan saat ini perlu untuk kawin. Kamu mau kawin dengan dia? Mau, kata dia. Ini perlu makan, tapi dapat istri nanti, dapat rumah, dapat harta. Mau. Kemudian keluarga perempuannya tanya, emangnya dia orang baik? Masya Allah, ini orang, saya lihat mulai isya iktikaf ini. Sampai sekarang iktikaf terus ada di masjid ini, kata dia. Masya Allah, ini orang. Akhirnya dikawinkan. Jadi orang soleh berkat hormat kepada orang yang soleh. Begitu. Iki kalau si anak nyolong HP, nggak takut. Ini kholnya wali. Ini yang hadir khol orang, ya opo yo. Tuh lihat bagaimana sababul hidayahnya karena hormat kepada orang yang soleh, saudara. Masih menghormati masjid, masih menghormati tempat-tempat yang mulia. Dia meninggalkan perbuatan yang haram, makanan yang haram, Allah kasih lebih. Hati-hati. Dikei duwe akeh gelem apa ndak kowe? Tapi dikongkon ngene. Tapi dikongkon ngono. Tinggalkan, Allah akan ganti dengan yang halal yang lebih mulia nantinya. Jangan pernah tertarik itu semuanya. Yang kuat. Nah, yang kuat, saudara. Ujian itu ujian. Belum tentu kon iso ngeritik, durung tentu kon kuat. Karena itu kita doakan mudah-mudahan tokoh-tokoh kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, pejabat-pejabat kita, semuanya dikasih kekuatan oleh Allah. Saudara, dengarkan baik-baik. Kapan kamu lebih mendahulukan ibadah kepada Allah, dunia ini insya Allah katut. Ulangi ya.
Kapan kamu itu menjadi orang yang beribadah, yang temen takwa kepada Allah, dunia ini katut kepada Anda. Tapi kalau kamu menomorduakan ibadah kamu kepada Allah, dunia ini tambah tuh. Kamu akan mendapatkan banyak susah payah. Kalaupun dapat sedikit, mungkin gagal total. Mungkin tidak beruang tapi berhutang. Iling-ilingan. Ada satu cerita lagi. Wis cerita wae. Saya tidak tegang sampean. Ada satu penjual permata. Suki apa enggak suki? Suki ya. Penjual permata. Berlian. Tapi dia belum pernah telat sholat berjamaah. Takbiratul ihram sama imam. Oh, likulli safwah, likulli syai'in safwah, wa safwatus shalah takbiratul ihram. Intine salat itu Pak di takbiratul ihram. Iki gara-gara gudang garam ngerokok sampai jadi masbuk ki apa ceritane? Ini penjual permata belum pernah terlambat takbiratul ihram. Satu saat ada satu pembeli beli permata yang besar, nyang-nyangan, tidak terasa sampai akhirnya imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, stop, nggak bisa kita teruskan. Saya udah kasih kehilangan yang paling berharga. Udah suruh keluar orangnya, dipecah Pak berlian nih, tar ngajar sampai aku kehilangan. Nah, kalau sampean ukur sampel wong iki. Nah, ini karena itu ada Imam Sufyan Tsauri menyatakan adraktu agwaman law adraktumuhum lagultum majanin walau adrakukum laqalu innakum syayatin. Aku ini menangi beberapa orang yang kalau kamu ketemu sama dia pasti kamu yakin ini orang gila. Tapi kalau mereka ketemu sama kamu bukan manusia, setan. Pecah Pak. Iya, jadi cilik-cilik yang hasilnya gede. Udah dia tobat, nyesel dia. Nah, di saat itu raja di kota itu, di negeri itu mati. Maka harus ada penggantinya, yaitu anaknya. Dan harus dikasih mahkota. Kebetulan di mahkota itu yang dihiasi dengan berlian-berlian ada yang lobang beberapa di situ. Calik berlian kecil, bukan berlian besar yang sudah siap dipakai, karena hari itu adalah hari untuk pengangkatan dengan dipakaikan mahkota kepada raja baru. Akhirnya dia bilang, saya punya. Ya ini sendiri pecah mau. Harapnya yang punya ini sementing bayaran wis masih 1/10 tidak apa-apa. Saking senengnya keluarga raja, dia ambil harganya itu dilipatkan 4 kali lipat. Dilipatkan 4 kali lipat. Ngono lho wong yakin niku Pak. Gitu loh orang yakin. Karena itu belajar kok yang bahas lagai, belajar kalau wali-wali itu belajar kok enak uripe, enak iku karena berjuang, enaknya itu karena takwa, enaknya itu bukan karena syahwat, bukan karena urusan duniawi, tapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dan itu ayo udah
Kapan ini kira? Tahun yang akan datang kita evaluasi ini. Narkoba itu tambah akeh apa tambah didik iki? Ojo sampai tidak hadir loh. Mirasnya tambah banyak apa enggak ini? Anak pangnya tambah banyak apa enggak ini? Akhlaknya tambah bagus apa enggak? Nah, ini menjadi tugas kita bersama. Yo duduk tugas wali kota tok rek. Duduk tugas polisi. Ya tugasnya ulama juga. Ayo kerjasama. Apa yang harus kita lakukan? Ya, itulah namanya berjihad, saudara. Ya, nggak perlu bawa pedang, nggak perlu bawa kari. Pak, sampai bagian nangkep. Wali kota, wakil wali kota, sampean bagian danai. Ketua DPR, sampean membuat perda. Ulama, sampean yang bagian bina. Oh no, insya Allah bisa itu. Insya Allah bisa. Berapa itu? Lek di kelompok no kepala desa, sak camati, kemudian sak polisi ini, sak TNI ini, sak ulama, sak pondok, wah yakin bisa itu, bisa. Kalau nggak bisa, lah itulah mungkin itu satu kegagalan kita yang harus bertanggung jawab sampai di akhirat itu nantinya. Mudah-mudahan insya Allah berkat Basraga, Pasuruan tetap menjadi kota santri, tetap mengikuti ulama ussalaf. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tetap bertakwa, dikasih kekuatan oleh Allah meninggalkan yang haram. Allah lancarkan bagi kita rezeki yang halal, sehat walafiat zahir batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kita, segala kesalahan kita. Allah bimbing ke jalan yang Allah ridhai, dan mudah-mudahan insyaallah majlis ini bukan majlis yang terakhir bagi kita. Allah sampaikan insyaallah di tahun-tahun berikutnya fi khair wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah bil alamin. Saya turun untuk membaca la ilaha illallah ya, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Setelah panjang umur, sehat wal afiat zahir batin, amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminina alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله ومن خواص أهل لا إله إلا الله وفي دائرة لا إله إلا الله وفي حسن لا إله إلا الله ويحققنا حقيقة لا إله إلا الله يحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا على لا إله إلا الله ويجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله بعد عمر طويل في طاعته بلطف عافية وجماله في الدنيا والآخرة حسن خاتم عند الموت وإلى حضرة النبي. الفاتحة.